demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu tentang coaching ya. Perkenalkan, saya Umi Syarifah sebagai pengamat. Selanjutnya rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri. Silakan. Saya Nur Samsia sebagai coach dan saya Evi Yusratil Hasanah sebagai coach. Baik, terima kasih Ibu Nur Samsia dan Ibu Evi. Saya langsung mulai saja ya. Ibu Nur Samsia sebagai coach, kira-kira hari ini apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Alur tirta, ya berarti ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Baik, untuk coaching kali ini ada 3 hal ya, ada 3 kompetensi inti, diantaranya yaitu pada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada panjenengan berdua. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Evi. Sedang apa Bu Eni hari ini? Sedang istirahat ini sambil melihat tugasnya anak-anak. Ya, waktu untuk saya Bu Eni? Ada apa Ibu? Kok kelihatannya dengan ini suntuk? Iya Bu Eni, dari kemarin itu saya itu lagi cari-cari Bu Eni, cari form yang pas untuk ingin curhat atau sharing sama Bu Eni. Nah, saya itu ingin curhat tentang pembelajaran di kelas 3 Bu Eni. Memangnya ada apa pembelajaran di kelas 3 itu? Di kelas 3 itu siswa saya itu ada beberapa anak yang nilainya itu rendah Bu Eni. Karena ketika di pembelajaran itu anak tersebut itu tidak fokus dalam melakukan pembelajaran. Kemudian dia juga sering ngomong-ngomong di dalam kelas, mengajak teman di sampingnya itu ngobrol, tapi ketika dia ditegur, dinasehati, dia diam seketika itu. Tapi berapa waktu kemudian dia itu ngomong lagi, sehingga pembelajarannya, dia menerima pelajaran itu tidak fokus dan tidak memahami pelajaran itu. Nah ini yang saya khawatir, saya pikir-pikir itu bagaimana ya caranya untuk ini. Berarti anak-anak di sini nilainya rendah di bawah KKM, kemudian di dalam kelas banyak yang ramai, kemudian tidak fokus. Nah kira-kira apa ya penyebabnya ya Bu? Kalau saya lihat itu karena satu, siswa itu kurang minat untuk belajar, dia malas belajar, dan dia itu sering lebih senang bergurau dengan temannya, yaitu karena intinya dia malas belajar. Jadi intinya anak-anak malas belajar, kemudian banyak bergurau di dalam kelas. Iya. Kira-kira metode yang Bu Evi gunakan pada saat pembelajaran itu apa saja? Yang biasa saya lakukan yang sering itu saya itu biasa menggunakan modul Bu Eni. Nah, kemudian selain modul saya itu menulis di papan tulis, terus siswa saya mengikuti itu menulis. Selain itu saya juga kadang memberikan pembelajaran lewat menempel itu menyusun kata atau apa, sehingga anak-anak. Kira-kira Bu Evi pernah tidak menggunakan metode selain yang Ibu katakan tadi? Iya, selain metode yang saya sudah pakai tadi adalah melakukan diskusi secara kelompok maupun berpasangan. Selain itu ya itu kita lakukan. Jadi hanya menggunakan diskusi secara berpasang-pasangan. Kira-kira menurut Bu Evi membuat anak-anak tertarik tidak? Saya rasa tergantung dari mood anak-anak Bu. Kadang kalau anak-anak itu enak jadi bisa itu, tapi ketika anak yang malas belajar, yaitu dia tidak begitu antusias, kurang semangat dalam belajarnya. Ini untuk menimbulkan rasa antusias, kemudian anak-anak tidak malas. Kira-kira ada gagasan apa dari Bu Evi? Iya, saya tadi itu sempat berpikir dikarenakan pembelajaran anak-anak yang kurang dipahami atau kurang semangat atau kurang fokus, itu saya mikir di kelas itu bukan ada TV sama proyektor. Nah, saya itu di kelas 3 itu kebetulan saya belum coba untuk menggunakan sarana itu. Nah, inginnya saya itu membuat materi pembelajaran itu saya berikan lewat
saya juga membuat soal-soal latihan, dan soal-soal latihan ini saya set ke grup kelas masing-masing, sehingga anak-anak ini kan lagi senang-senangnya main gadget, sehingga di rumah mungkin anak-anak sering bermain games atau itu yang berlebihan, sehingga kalau saya kirim soal-soal latihan itu bisa mengerjakan dirinya untuk latihan-latihan. Nanti yang pertama adalah membuat video pembelajaran, kemudian dengan menggunakan latihan-latihan soal melalui HP. Kira-kira perencanaannya seperti apa? Perencanaannya adalah saya akan membuat materi pembelajaran, dan nanti materi pembelajarannya saya upload ke YouTube. Bagus itu Bu. Terus kemudian latihan-latihan soalnya itu saya buat Google Form atau puisi, sehingga anak-anak biar senang, lebih tertarik dan semangat untuk belajar, dan itu saya kirimkan ke itu sangat bagus sekali. itu. Kemudian itu rencananya kapan bisa dilakukan Bu? Insya Allah minggu depan nanti saya akan laksanakan. Kemudian dalam pelaksanaannya, apakah Bu Evi perlu bantuan kepada siapa? Iya, saya merencanakan untuk meminta bantuan kepada staf TU untuk pemasangan proyektor yang nantinya untuk materi pembelajarannya saya akan melakukan secara individu, membuat materi pembelajarannya maupun Rencananya kan sudah bagus. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dari percakapan ini kira-kira Bu Evi menyimpulkan apa? Penyimpulan untuk kali ini adalah saya yang awalnya bingung dalam memberikan pembelajaran agar anak-anak itu bisa memahami, antusias, semangat dalam belajarnya. Nah, akhirnya saya bisa menemukan solusinya dengan cara memberikan itu tadi materi lewat proyektor atau link video materi kepada anak-anak, sehingga insya Allah nanti anak-anak mungkin bisa lebih semangat dan bisa memahami. Perasaannya Bu Evi seperti apa? Ya, senang sekali Bu. Sudah senang ya, sudah pulang ya. Pulang ya, hari kemarin itu saya itu masih cari-cari Bu Eni kapan bisa ketemu. Alhamdulillah sekarang ada waktu itu saya. Semoga rencana kedepannya bisa lanjut dan lebih baik lagi. Tetap semangat Bu Evi ya. Iya, mudah-mudahan ada kan saja. Iya, amin, semoga lancar. Terima kasih Bu Eni ya. Sama-sama. Yang diberikan kepada saya. Iya Bu. Baik Bu Nur Samsia dan Bu Evi, sebagai pengamat ya, ini ada beberapa hal yang sudah saya catat dalam tulisan saya ini. Bu Eni sebagai coach sudah melakukan coaching ya, dengan perhatian penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Bu Evi dari sisi coaching yang sudah punya masalah ya di awal itu dapat menemukan solusi dari diri Bu Evi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya rasa kegiatan coaching kali ini sudah sangat baik dan berhasil menurut saya. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Nur Samsia dan Bu Evi. Demikian praktek coaching kali ini dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan yaitu praktek coaching tentang demonstrasi kontekstual 2.3. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Samsia sebagai pengamat. Selanjutnya sebelah kiri saya Evi Uswatul Hasanah sebagai coach. Saya Umi Syarifah sebagai coach. Langsung saja kepada coach. Pada kali ini dalam persiapan coach ini, jenengan mempersiapkan percakapan ini seperti apa? Apa yang persiapan? Saya mempersiapkan yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan nantinya sesuai dengan alur. Nah, kemudian di sini saya sebagai pengamat, untuk penilaiannya diharapkan harus ada 3 kompetensi inti, yaitu tentang present, kehadiran penuh,
mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Silakan, saya persilakan. Assalamualaikum Bu Evi. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih Bu Evi. Ya, ada apa ya, Bu? Ini saya mau curhat dengan Bu Evi. Iya, monggo. Insya Allah Tentang besok. permasalahan apa ya? Iya, insya Allah besok kan saya ada jadwal supervisi dengan Bu Evi gitu. Jadi saya mau sharing-sharing dulu sebelum supervisi. Oh, gitu. Tujuan pembelajarannya apa ya? Supervisinya besok insya Allah di kelas 6 pukul 9 ya Bu Evi ya. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dalam rangkaian sederhana. Dari tujuan pembelajaran itu, apa yang ingin dikembangkan? Dari pembelajaran yang akan saya lakukan besok, ada dua hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu siswa bisa menyebutkan komponen-komponen listrik serta fungsinya. Kemudian yang kedua, siswa bisa merangkai rangkaian listrik baik secara seri maupun paralel. Wah, itu menarik sekali, Bu ya. Untuk anak-anak kelas 6 ya, pasti suka itu. Iya, Bu. sudah excited, mereka udah nunggu-nunggu. Iya. Iya. Mungkin apa saja ya, Bu, kira-kira yang diperlukan itu? Yang pasti saya butuh pelaksanaannya itu kan di laboratorium ya kan, jadi saya butuh untuk menggunakan kit listrik, kemudian alat bahannya juga semuanya ada di laboratorium. Oh, gitu ya. Berarti besok saya bisa langsung ke lab IPA saja ya, gitu ya. Lalu ada lagi yang Anda butuhkan? Iya, ada untuk Bu. mendukung pembelajaran itu nanti apa saja, Bu? Karena kan butuh kit listrik ya, jadi Iya. saya butuh cek dulu ya apakah kit listriknya itu berfungsi atau tidak. Kemudian saya sepertinya harus berkonsultasi atau berkomunikasi dulu dengan petugas lab. Oh, gitu. Nah, dengan kegiatan itu, kapan Ibu akan melaksanakannya? Insya Allah nanti siang sepulang anak-anak sekolah ya, saya akan menemui petugas lab MIPA ya, kemudian saya akan mencoba cek kit listriknya tersebut. Terus mungkin ada lagi persiapan-persiapan yang perlu dibutuhkan oleh Bu ini? Sejauh ini cukup itu dulu Bu. Oh, itu sudah, Iya. sudah ya, tidak ada kebutuhan apa-apa ya. Iya. Baik. Apa yang bisa kita simpulkan untuk persiapan kita besok? Kesimpulan dari sharing kita kali ini, yang pertama pembelajarannya besok saya lakukan di lab MIPA. Kemudian nanti media pembelajarannya itu menggunakan kit listrik. Kemudian saya juga butuh data kelompok sama lembar kerja. Oh, oke. Kalau begitu, kalau memang semuanya sudah disiapkan dan tidak ada yang dibutuhkan lagi, kita ketemu besok ya. Baik, Bu Evi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan kucing pasca supervisi. Silakan. Ayo Bu Umi, silakan duduk. Terima kasih Bu Evi. Iya, bagaimana tadi Bu Umi perasaan ketika melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di lab tersebut? Alhamdulillah lega, plong gitu loh Bu Evi, rasanya tidak selesai senang ya. Iya. Selamat ya, bagus sekali ternyata tadi Bu kelasnya jadi dinamis. Terus kita bahas sebentar hasil supervisi pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ya. Siap. Apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya sih sudah, cuman ada ganjalan ini Bu Evi. Apa itu kok pakai ada ganjalan? Katanya sudah plong kok ada ganjalan. Plong tapi masih ada ganjalan. Soalnya tadi saya lihat ada 2 anak itu yang masih butuh pendampingan lebih. Cuman tadi saya belum bisa optimal untuk mendampingi kedua anak tersebut. Gitu. Jadi tadi ada 2 anak yang belum mendapatkan pendampingan secara optimal. Lah, berarti menurut Anda pendampingan yang optimal itu yang seperti apa, Bu? Pendampingan yang optimal itu kalau yang saya maksud itu semua anak ya dalam satu kelas itu bisa mencapai 2 tujuan pembelajaran. Yang kemarin sudah saya sebutkan ke Bu Evi. Yang pertama itu menyebutkan perangkat-perangkat listrik ya dan fungsinya, sama yang kedua bisa membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Lah, kemudian menurut
jenengan dua anak tadi kalau ada dari angka 1 sampai 10 sudah dianggap berapa capaian kompetensinya? Kalau menurut pengamatan saya masih di angka 6 Bu Evi. Kira-kira apa bisa Anda melakukan untuk meningkatkan ketercapaian tersebut ya Bu? Sepertinya saya harus menyamakan pembelajaran di laboratorium itu dengan di kelas, yaitu dengan diferensiasi. Karena dua anak ini itu sukanya lihat film Bu Evi gitu loh. Tapi kalau di lab tadi kan mereka kan harus mencoba gitu ya. Jadi kayaknya saya perlu menyediakan. Jadi tipe anaknya. Iya, tipe anaknya ini yang visual, harus lihat film, harus lihat video gitu. Jadi kalau ketika langsung melakukan ya itu kesulitan gitu. Jadi kalau menurut saya kemarin pembelajaran yang tadi ya, yang tadi dilakukan dua anak ini belum optimal seperti itu. Jadi apa kira-kira diferensiasi eksperimen yang serupa dengan film? Sepertinya saya harus buat video di mana saya membuat rangkaian listrik gitu ya, kemudian saya merekam diri saya, kemudian nanti kedua anak ini bisa melihat video tersebut sambil praktek gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, terus apa hal yang berbeda lainnya yang bisa dilakukan Bu Umi? Hal berbeda lainnya mungkin saya bisa minta bantuan rekan saja. Dalam hal ini tim kakak IPA ya, jadi ada kayak role model gitu. Jadi ada tim sendiri gitu nih. Iya, jadi ada satu guru gitu yang mempraktekkan, lalu dua anak ini nanti menirukan seperti itu. Selain dengan pembuatan video tadi. Wah, itu bagus sekali Bu Umi. Bisa dikolaborasi juga ya. Kira-kira dukungan apa lagi ya yang Bu Umi lakukan atau butuhkan? Dukungannya yaitu tadi yang pertama membuat video tadi ya Bu Evi ya, kemudian saya butuh bantuan dari tim KKG IPA sebagai tim teaching seperti itu untuk pembelajaran yang ada di laboratorium seperti itu. Iya, oke. Sepertinya kita sudah punya solusinya ya. Jadi apa kesimpulan kita pada hasil diskusi pada hari ini? Kesimpulannya yang pertama mungkin untuk pembelajaran eksperimen saya harus buat video dulu. Yang pertama, yang kedua saya harus berkomunikasi dulu dengan teman-teman dari tim KKG agar tim pitching ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga saya perlu menghubungi petugas laboratorium untuk pengecekan alat-alat. Kemudian yang keempat saya harus menyampaikan ke panjenengan sebagai supervisor gitu loh. Kalau nanti ketika mengajar itu saya nggak sendirian gitu. Ada tim teaching lain dari tim KKG IPA. Oke, baik. Berarti untuk lab selanjutnya jika ada eksperimen sudah tidak takut ya Bu, ada tujuan pembelajaran yang tidak bisa tercapai. Iya Pak. Saya sudah nggak takut lagi karena sudah dapat solusi dari percakapan kita kali ini. Iya. Terima kasih atas arahan dan solusinya ya Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Bu ya, tetap mencoba. Terima kasih banyak Bu Evi. Sama-sama. Baiklah, hasil dari pengamatan tentang kucing tadi saya menyimpulkan bahwa di sini sudah terdapat alur kita yang sesuai, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian tanggung jawab. Kemudian kompetensi intinya juga sudah dapat. Di sini ada presensi atau kajian penuh, sudah ada mendengar dan merasa, kemudian ada mengajukan pertanyaan. Kemudian untuk kucingnya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dijawab. Ya. Dari demonstrasi kali ini cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, saya Evi Sudatul Hasanah sebagai pengamat dan coach. Saya Umi Syarifah sebagai coach. Saya Nur Samsia sebagai coach. Baiklah, untuk prinsip coaching kali ini yaitu ada tahapan-tahapan, yaitu yang terdapat dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang apa sebagai coach? Ya.
Apa yang Anda persiapkan untuk kegiatan coach kali ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot ya yang nanti akan saya sampaikan ke Koji. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu beliau dalam memecahkan masalahnya dengan menggunakan alur Tirta. Baca untuk kali ini saya serahkan kepada Monggo. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Ini ya pagi-pagi kok udah ke ruangan saya ini, ada apa ya? Saya mau membicarakan sesuatu dengan Bu Umi. Bu Umi, apakah ada waktu? Kebetulan pagi ini saya free ya, jadi bisa kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Ada yang perlu dibicarakan? Ada masalah apa ini? Gini Bu, kebetulan sekolah saya kan masih belum punya gedung sendiri. Ya. Saya masih bertempat di SDN 47 untuk saat ini. Dan saya sering mendengar keluhan, baik itu dari para guru, dari wali murid, serta kepala sekolah yang ada di SDN 47 tersebut. Mereka itu sering mengeluhkan tentang siswa-siswi di SMP jika anak-anak SMP itu dulu sering membuang sampah sembarangan, sering membuang sampah di laci, kemudian meja dan kursi juga tidak tertata rapi kembali. Jadi saya tuh bingung sekali. Kemudian saya juga merasa malu sama guru-guru SD gitu. Baik, permasalahannya berarti SD tempat Ibu Eni ini bekerja belum punya gedung sendiri ya, masih ikut di SMP di SDN 47. Kemudian ada keluhan-keluhan terutama tentang kurangnya rasa memiliki mungkin ya, karena bukan gedung sendiri jadi anak-anak itu suka buang-buang sampah sembarangan seperti itu ya. Baik Bu Eni, dari percakapan kita ini kira-kira apa sih yang Ibu inginkan gitu? Saya itu inginnya mencari solusi supaya anak-anak itu bisa menjaga kebersihan dan juga bisa menjaga ketertiban di kelas, baik di kelas maupun di sekolah, seperti itu. Baik, yang Ibu Eni inginkan anak-anak itu lebih bisa menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah di laci gitu ya, dan selalu menjadikan kelasnya itu bersih gitu ya. Betul ya Bu Eni ya, seperti itu ya. Kira-kira keadaan seperti apa lagi yang Ibu Eni inginkan? Ya, saya ingin anak-anak bisa lebih bertanggung jawab terhadap kelasnya meskipun kita masih nebeng Bu ya. Jadi anak-anak itu bisa tetap menjaga kebersihannya dimanapun mereka berada. Baik, jadi Bu Eni inginnya anak-anak itu bisa menjaga kebersihan dan kerapian kelas ya. Kalau menurut Bu Eni kira-kira apa yang bisa Bu Eni lakukan supaya anak-anak itu bisa menjaga kebersihan kelas? Menurut saya ya Bu ya, anak-anak mungkin kan selama ini mereka saat istirahat itu banyak anak-anak yang makan di kelas, sehingga banyak air yang tumpah berceceran kemana-mana. Saya berpikir seandainya anak-anak pada saat istirahat itu tidak makan di kelas, melainkan mereka harus makan di kantin atau di luar kelas, seperti itu. Berarti saat jam istirahat kegiatan makan dilakukan di luar kelas ya Bu ya. Iya. Selain itu mungkin ada lagi Bu Eni? Mungkin saya juga bisa bekerja sama dengan guru-guru yang ada di SMP, terutama guru-guru yang mengajar pada saat awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Kita bisa bekerja sama untuk saling mengingatkan kepada anak-anak untuk menasehati, misalnya pada saat mau pulang, ayo anak-anak dibersihkan lacinya, seperti itu Bu mungkin ya. Baik, berarti ada himbauan-himbauan gitu ya ke anak-anak agar selalu menjaga kebersihan, juga memberikan pengertian juga kepada guru-guru gitu ya agar selalu mengingatkan anak-anak. Itu baik, kalau menurut saya itu sudah cara yang bagus ya Bu Eni ya. Kemungkinan kapan itu bisa Bu Eni lakukan? Kalau bisa Bu secepatnya, ya mungkin dalam minggu-minggu ini bisa dilakukan. Karena kan kita juga harus butuh koordinasi dengan guru-guru yang lain. Iya. Baik Bu Eni, kemudian setelah itu kira-kira mana yang akan Bu Eni dahulukan? Mungkin pada saat ini yang bisa didahulukan yaitu dengan menghimbau anak-anak, menghimbau anak-anak supaya mereka
bisa makan di luar kelas, hanya di kantin saja seperti itu Bu. Itu Supaya yang bisa menjaga kebersihan. bisa dilakukan pertama ya, himbauan ke anak-anak dulu, baru nanti bisa ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain seperti itu ya. Baik, kalau begitu kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya ya Bu Eni ya. Ya. Kemudian saya ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, terima kasih Bu. Semoga yang solusi yang Bu Eni itu impikan ya, punya kelas yang bersih, kemudian anak-anak punya tanggung jawab tentang kebersihan itu bisa dilakukan secepatnya. Bu Eni, dari percakapan kita kali ini kira-kira dapat disimpulkan apa ya? Saya menyimpulkan bahwa untuk menjaga kebersihan anak, mungkin dari awalnya dengan cara memberi himbauan kepada anak-anak, memberi nasihat seperti itu. Setelah itu baru kita bisa berkoordinasi dengan para guru untuk menasihati siswa-siswa yang ada di SMP. Baik, semoga bisa terlaksana dengan baik dan sukses selalu ya Bu Eni ya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, dari hasil pengamatan yang saya amati tadi dari kegiatan coaching hari ini adalah tadi saya lihat sudah melakukan tahapan-tahapan coaching dengan baik dan sudah sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan lagi tadi juga saya melihat di situ sudah ada 3 kompetensi inti, yaitu dari presentasi, kehadiran penuh, serta mendengarkan aktif dengan rasa. Ya, mengajukan pertanyaan yang berpokok tadi ya. Ya, alhamdulillah tadi dari kegiatan ini sudah dapat menghasilkan solusi dari diri, sehingga insya Allah nanti kegiatan coaching ini sudah berjalan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.